Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Welcome to Matkul Pengantar MTK. Di modul 2 ini kita akan ngebahas berbagai jenis himpunan, bilangan, dan operasinya. Tenang ya, nanti ini bakal di-share di Google Drive untuk recordnya, aman-aman buat kalian nanyain. Nah, jadi di modul 2 ini kita bakal ngebahas tentang 2 KB. Yang pertama, KB1 itu tentang himpunan bilangan, operasi, dan keterbatasannya. Perlu kita ingat-ingat kembali bahwa bilangan asli itu, waduh nggak bisa ditandain nih, bahwa bilangan asli itu diberi notasi N. Oke. Nah, kemudian bilangan bulat diberi notasi Z. Bilangan bulat itu sama dengan kayak integers ya, kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk bilangan rasional dan irasional diberi notasi Q dan IR. R kecil. Nah, yang pertama kita akan ngebahas apa itu himpunan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu misalkan peternak A1 memiliki 1 ekor kambing. Peternak A2 memiliki 2 ekor kambing, A3 memiliki 3 ekor kambing, dan AN memiliki N ekor kambing. N itu dalam artian berapapun nilainya. Apabila himpunan kepemilikan kambing tersebut A, maka dapat ditulis sebagai himpunan A sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Atau kalau kita baca, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 sampai dengan N. Karena objek atau anggota himpunan berupa kepemilikan kambing, maka jumlah objek ini berhingga. Berhingga dalam artian bisa kita ketahui nilai akhirnya, sehingga N berhingga. Untuk N besar menuju tak hingga, maka A menjadi himpunan tak terhingga dan analog atau yang mendasari pengertian himpunan bilangan asli berikut ini. Bilangan asli ditulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan himpunan bilangan asli diberi notasi N. Nah, ini N adalah notasi dari himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli memiliki anggota 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Tanpa batas ya. Sehingga himpunan N ini memiliki himpunan tak terhingga gitu. Jadi nggak ada batasannya kalau tak terhingga. Itu paling sederhananya ya. Nah, bilangan asli, kalau kita ingat-ingat waktu SD itu kan ada dua ya, yaitu bilangan prima dan komposit. Apa sih itu bilangan prima? Jadi bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari satu. Nah, lebih besar dari satu berarti 2, 3, 2, 3, 5, 7, dan 11. Ya, itu hanya memiliki faktor pembagi satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri seperti 2, 3, 5, 7, 11. Jadi untuk bilangan prima ini, dia hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan tidak bisa dibagi dua. Dan untuk memiliki faktor pembagi cuma satu doang. Misal 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 3, 1. 5 bagi 5, 1. 7 bagi 7, 1. 11 bagi 11, 1. Dan ini bilangan prima nggak bisa dibagi dua, yaitu 3 dibagi 2 nggak bisa. Gitu pokoknya ya. Itu bilangan prima. Kemudian bilangan komposit adalah pengecualian dari bilangan prima. Nah, yang nggak ada di bilangan prima itu adalah bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini sama kayak bilangan asli, dia lebih besar dari satu, tapi bukan bilangan prima. Itu bisa 4, 6, 8, 9, 10. Kemudian untuk kita dapat menuliskan notasinya, yang pertama itu kan himpunan bilangan asli memiliki notasi 1. Nah,
Ini adalah angka 1, itu gabungan dari bilangan prima dan gabungan dari bilangan komposit. Itu notasi dari bilangan asli ya. Dan untuk bilangan prima irisan bilangan komposit itu sama dengan himpunan kosong, jadi saling lepas. Dalam hal ini, himpunan kosong itu artinya jika kita gabungkan bilangan prima dan komposit, ya ini kan 2, 3, 5, 7, 11. Siapa itu suara siapa itu? Merinding. Nah, jadi lanjut ya. Nah, jadi untuk mana tadi ya? Nah, ini notasi N adalah bilangan asli, memiliki himpunan, memiliki anggota, bilangan 1, gabungan bilangan prima, dan gabungan bilangan komposit. Dan untuk bilangan prima irisan bilangan komposit itu memiliki himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan ini itu irisannya saling lepas atau enggak sama gitu. Misal di sini kita tulis, di sini ada P ya. Dua, 3, 5, 7, 11. Gitu, contoh ya. Nah, ini tuh kalau kita gabungkan dengan bilangan komposit, yaitu yang pertama itu 4, 6, 8, kemudian 10 ya. Nah, kok bisa otomatis ya? Oh, gitu caranya. Oh. Oke, lanjut ya. Nah, ini ketika kita gabungkan, itu menjadi seperti ini. Kalau kita gabungkan, dia akan... Nomornya, ingatnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Nah, Wes, oh ya, di sini juga ada 9 nih. wes. Karena 9 itu bisa dibagi 3 dia. Nah, berarti di sini itu ada 9. Nah, ini adalah gabungannya. Tapi kalau irisannya, berarti kan dia ngambil nilai yang sama aja ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada yang sama nih. Nah, Sama aja bilang itu B. berarti kan No. himpunan kosong gitu. Karena nggak ada satupun yang sama di antara kedua himpunan ini. Nah, kemudian untuk ini contohnya. Nah, 2 tambah 9 adalah 11. 11 itu termasuk himpunan bilangan asli. Kemudian 5 kali 7, 35 itu himpunan bilangan asli. Itu anggota himpunan bilangan asli. Dan kemudian 3 tambah 4, 7. 7 kali 5 itu 35. Dan 35 itu merupakan anggota bilangan asli. Dan begitu juga seterusnya. Nah, ini di sini kita lihat kalau 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 bukan anggota dari himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena 0 itu termasuk himpunan bilangan cacah dan juga himpunan bilangan bulat. Karena 0 itu nggak ada di bilangan asli. Makanya ditulis bukan himpunan bilangan, bukan anggota. Kemudian 3 dikurangi 6 itu menjadi minus 3. Nah, kalau udah negatif itu bukan bilangan asli. Karena bilangan asli itu seperti yang kita ketahui kalau dia lebih dari 1. Pecahan juga bukan bilangan asli. Ini adalah bilangan rasional. Nah,
Pecahan juga pecahan dan desimal itu bukan bilangan asli. Ketika kita konversi menjadi desimal, ini desimal bukan bilangan asli. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa setiap bilangan asli ketika dijumlahkan maka menghasilkan bilangan asli. Dan ketika dikalikan maka menghasilkan bilangan asli. Sedangkan kalau untuk pengurangan dan pembagian dua bilangan asli, hasil operasinya belum tentu berupa bilangan asli. Seperti yang kita lihat tadi ya. Karena kalau kita jumlahkan bilangan asli, berapapun nilainya, itu akan selalu menjadi bilangan asli. Walaupun 1 tambah 1 itu 2. Nah, 2 itu bilangan asli. 0 tambah 1 itu 1. 1 itu bilangan asli. Bukan, bukan. Karena kan bilangan asli itu lebih dari 1 ya, berarti dimulai dari 2. Bentar. Jadi bilangan asli kan dia 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0 ditambah 1 itu bilangan asli. Oke, gitu. Kalau dikali, berapapun nilainya, itu akan menjadi bilangan asli juga. Tapi kalau kita menggunakan operasi pengurangan, pembagian, itu hasilnya belum tentu bilangan asli. Nah, ini yang kedua ini bilangan 0 dan himpunan bilangan cacah. Jika diilustrasikan, apabila peternak A2 memiliki 2 ekor kambing, kemudian kedua kambingnya dijual, maka peternak A2 tersebut sekarang tidak memiliki kambing. Karena A2 yang awalnya sama dengan 2, itu ketika dikurangi 2, itu menjadi A2 sama dengan 0. Nah, peternak A2 ini nggak memiliki kambing satupun. Ya, berarti dalam artian itu memiliki 0 kambing. Atau bisa kita lambangkan menjadi 0 ini, 0. Jika kita gabungkan bilangan asli dengan 0, maka akan membentuk bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini nih. CA adalah notasi dari bilangan asli. CA itu cacah. Himpunan bilangan cacah itu memiliki anggota 0 dan gabungan dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3. Sehingga menjadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah contohnya, yaitu 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 itu adalah bilangan cacah ya. Itu anggota bilangan cacah. Dan kemudian kita lihat perbedaannya dan semua di sini bilangan cacah. Lebih dari 0 itu bilangan cacah. Nah, jika kita lihat, dia 3 min 6 itu menjadi min 3. Nah, min 3 ini udah masuk ke kategori negatif. Negatif ini bukan termasuk bilangan cacah. Makanya ditulis notasinya bukan anggota bilangan cacah. Begitu juga dengan pecahan. Karena pecahan ini termasuk rasional ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu bilangan bulat, yaitu bilangan integers. Nah, bilangan bulat ini itu mengacu pada bilangan negatif, 0 dan bilangan positif gitu. Ini adalah himpunannya dan untuk gabungannya itu notasi. Bilangan asli negatif itu diberi notasi n ya, sama dengan ini min 1, min 2, min 3. Terus min 3, min 2, min 1. Nah, kemudian untuk gabungan bilangan asli negatif dengan 0 dengan bilangan asli positif itu membentuk bilangan bulat. Nah, ini dia notasinya. Kita bisa lihat himpunan bilangan bulat memiliki anggota bilangan asli negatif digabungkan dengan bilangan cacah, atau bilangan asli negatif digabungkan dengan 0 digabungkan dengan bilangan asli. Sehingga membentuk min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini adalah contoh ya, contoh dari bilangan bulat. 2 tambah 4, nah itu menghasilkan positif. Kalau yang ini itu mau negatif, mau positif, penjumlahan, pengurangan, pembagian, terus perkalian itu akan menghasilkan bilangan bulat ya, udah pasti.
Ini mau di min 8 dibagi min 2 itu jadi 4, terus min 8 dibagi 2 itu jadi min 4, itu bilangan bulat. Kemudian untuk 11 dikurangi 11 menjadi 0 itu bilangan bulat. Dan kemudian 2 dikurangi 4 menjadi min 4 itu bilangan bulat. Jadi mau perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu akan menjadi bilangan bulat. Masih terkecuali untuk bilangan pecahan ya. Dia kalau bilangan pecahan ini kayak gini nih. Bilangan pecahan dia bukan anggota bilangan bulat. Nah, seperti yang kita pernah bahas bulan lalu, kalau di sini ada kesalahan. Nah, di bagian A ini harusnya 1/2 bukan anggota ya, bukan anggota dari bilangan bulat. Ini bukan ininya, yang ini notasi ininya, simbol ininya nggak ada nih, nggak ditulis sama dia. Jadi anggaplah kalian coret aja di buku, kalau yang Z ini kalian coret, tambahin bukan anggota Z gitu ya, atau bukan elemen Z. Nah, yang pecahan-pecahan ini yang ada di sini semuanya itu bukan bilangan bulat. Oke. Nah, ini adalah definisi tentang bilangan bulat, yang mana ini menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi bilangan bulat ini ada yang bilangan ganjil sama genap ya. Nah, kalau bilangan ganjil, bilangan n dikatakan ganjil ya. Bilangan berapapun, misal 1 dikatakan ganjil jika ada k anggota bilangan bulat, k-nya itu bisa 1 ya. Sehingga n sama dengan 2k ditambah 1, atau 2 dikali 1 2 ditambah 3 ditambah 1 jadi 3. Nah, berarti 3 sama dengan n atau n sama dengan 3 itu bilangan ganjil. Ini rumusnya ya. Rumus sederhana. Ini bukan rumus apa ya? Maksudnya tuh dia hanya ingin membuktikan kalau bilangan ganjil atau bilangan genap gitu loh. Misalnya di sini kan mana tadi papan tulis. Nah, ganjil itu pakainya n sama dengan 2k ditambah 1. Kalau genap itu menggunakan kok gitu sih? Nah, ini sama dengan 2 n sama dengan 2k. Mana tadi? Ya benar 2k. Nah, kita uji coba. Jika ya k sama dengan 7. Nah, ketika kita memasukkan ya 2 kali 7 terus ditambah 1 itu sama dengan 15. Aduh. Nah, ini ganjil. Nah, ketika 2 dikali 7 itu menjadi 14. Nah, ini genap. Gitu ya cara mengetahuinya, ganjil atau genap. Sehingga misal kita masukkan berapa deh nilainya. Misal di sini 75 ya. K-nya sama dengan 75. Atau 20 deh. Nah, 20-nya perfect banget. Kemudian kita kali 20 ditambah 1, 20 kali 2 ditambah 1 menjadi 21. 41. Nah, ini menjadi ganjil. Ketika 2 dikali 20, ini menjadi 40. Ini genap. Nah, ini ada contoh ya tadi ya. Ini 7 adalah ganjil. Kita buktikan karena K sama dengan 3 dan 3 itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Sehingga 2 dikali 3 itu menjadi 6, 6 tambah 1 menjadi 2 kali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 1 menjadi 7. 7 berarti benar bilangan ganjil. Kemudian 10 adalah genap. Karena untuk 5 anggota dari bilangan bulat sehingga 10 sama dengan 2 kali 5. Ini harus 7 nggak sih? Kok 5 sih? Ngaco nih yang nulis.
Terus di sini min 42 adalah genap. Kita buktikan min 21 itu bilangan bulat. Nah, sehingga min 42 sama dengan berarti 2 dikali min 21. Menjadi min 42. Ini 7 ini harusnya bukan 5. Nah, oke kita lanjut. Buktikan bahwa kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Misalkan n adalah bilangan ganjil, maka ada bilangan bulat k sehingga n sama dengan 2k ditambah 1. Dengan demikian dapat dituliskan n pangkat 2 ini kuadrat ya. Untuk kuadrat berarti 2k ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 4k. Ini operasi aljabar waktu SMP ini. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Untuk mengulang materi-materi SMP. Udah gede banget. Nah, ini kalau kita buktikan, itu kan n-nya pangkat 2. Misal di sini n-nya sama dengan 2k ditambah 1. Ya. Nah, kalau n-nya pangkat 2, itu dalam hal berarti ininya dipangkatkan. Nah, berarti yang ini dipecah jadi 2. Nah, ketika kita kali pelangi, set, 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 sah. Nah, gitu. Ini dikali ya. Ini dikali. Berarti 2k dikali 2k sama dengan tulis bawah aja deh. Nah, ini 2k dikali 2k itu menjadi 4k. Dan variabelnya dipangkatkan menjadi 2. 4k pangkat 2. Nah, kemudian yang 2k-nya dikali 1 berarti ini 2k. Kemudian 2k-nya dikali 1-nya dikali 2k itu menjadi 2k. Nah, kemudian 1 kali 1 1 gitu. Nah, kemudian di sini kan 4k pangkat 2 ditambah 4k ditambah 1 gitu. Atau ini bisa kita keluarkan gitu. Ini kita bisa keluarkan, itu menjadi 2-nya di luar, ininya jadi, ini kalau disederhanakan ya. Nah, ditambah 1 gitu. Ini bisa disederhanakan lagi nih. Yang ininya dikeluarin lagi. Berarti 2 terus 2 dikali pangkat 2 ditambah k tambah 1 ya. Nah, gitu. Itu kalau dikeluarin ya. Sehingga kita dapat ininya nih. Ininya kita dapat. Nah, itu menjadi nah, ini sama dengan M. Nah, sehingga ketika M-nya pangkat 2 nih, M-nya pangkat 2. N-nya pangkat 2 maksudnya. N-nya pangkat 2. Ini kita ganti 2M tambah 1. Nah, gitu. Sehingga N pangkat 2 itu ganjil. Ya. Kenapa ganjil? Karena ini adalah definisi dari bilangan ganjil tadi. Sama kayak ini nih. Gitu. Oke, itu kalau
kuadrat ya. Kuadrat itu kan. Kuadrat itu akan menghasilkan terus bilangan ganjil gitu. Nah, di sini ada bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu diberi notasi Q dan bilangan irasional diberi notasi IR. Himpunan bilangan rasional itu didefinisikan sebagai pembagian dua bilangan. Dua bilangan bulat ya, dengan bilangan pembagi tidak nol. Berarti kalau dia 10/0 itu bukan bilangan rasional, itu nggak valid ya. Karena nilai apapun dibagi nol itu tidak akan menghasilkan nilai apapun. Nah, ini adalah definisi dari bilangan rasional. Yang dimana M itu sebagai penyebut dan M itu sebagai pembilang, yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Nah, di sini semua himpunan bilangan rasional semua Q, maka Q sama dengan M per N, dan M dan N adalah anggota dari bilangan bulat dengan N tidak sama dengan 0. Dengan catatan M per N sering disebut pecahan. Nah, M per N itu pecahan ya, dengan M sebagai pembilang dan N sebagai penyebut. Jika M-nya lebih kecil dari N, ya jika pembilangnya lebih kecil dari N atau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, itu disebut pecahan sejati. Misalnya 1/2, 4/5, 11/13. Nah, berarti yang atasnya kecil, yang bawahnya besar, itu disebut pecahan sejati. Kalau M-nya lebih besar dari N, itu disebut tak sejati. Misalnya 3/2. Yang atasnya lebih gede, di bawahnya lebih kecil. Dengan demikian, contoh-contoh di bawah ini kita akan membuktikan 2 dibagi 4 itu sama dengan 1/2. Atau 2 dibagi 4 sama dengan 2/4, kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, 1/2 ini termasuk anggota dari bilangan rasional. Gitu. Kemudian 2 dibagi min 3 sama dengan min 2/3 itu anggota dari bilangan rasional juga. Kemudian untuk yang 4/2 dibagi 6 ditambah 2 sama dengan 2 dibagi 8. Nah, 2/8 disederhanakan menjadi 1/4. 1/4 itu anggota dari bilangan rasional. Intinya yang pecahan itu selalu disebut sebagai bilangan rasional. Bilangan rasional Q dapat diekspresikan sebagai bentuk pecahan atau bentuk desimal. Nah, ini bisa pecahan, bisa desimal. Nah, ini adalah bilangan pecahan-pecahan dan operasinya. Nah, di sini ada pecahan campuran, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1/2 ditambah 2/3 untuk penyebutnya disamakan, 2 kali 3 6, terus 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Menjadi 3/6 ditambah 4/6. Nah, 3 ditambah 4 7. Nah, ini berarti 7/6 sama dengan 7 dibagi 6, sisa 1, berarti 1/6. Kemudian 1 2/5 ditambah 2 1/2. Ketika 5 dikali 1 5 ditambah 2 7, 7/5 ditambah 2 kali 2 4 tambah 1 5, 5/2. Nah, 7/5 ditambah 5/2 sama dengan 14. 7 ditambah 5, 7 kali 2 14, 5 kali 5 25, menjadi 14/10 ditambah 25/10. 14 tambah 25 sama dengan 39. Berarti 39/10 sama dengan 39 dibagi 10 itu 3, sisa 9, berarti 39/10. Dan 39/10 itu anggota dari bilangan rasional. Entah itu positif dan negatif, apapun itu pecahan dan atau desimal, itu akan termasuk bilangan rasional. Nah, di sini ada perkalian nih. Nah, 1/7 dikali 5/3 berarti 1 kali 5, 7 kali 3. 1 kali 5, 5, 7 kali 3, 21. Berarti 5/21 sama dengan anggota bilangan rasional. Kemudian di sini ada pembagian. Nah, 1/5 dibagi 2/7 berarti 1/5 dibalik, yaitu dikali 7/2. Nah, sama dengan 1 kali 7, 7, 5 kali 2, 10, berarti 7/10 anggota dari bilangan rasional.
Nah, ini adalah bilangan desimal ya dengan operasinya. Misalnya penjumlahan. Berarti di sini 16,75 ditambah 12,23 itu 28,98. Kita hitung aja manual ya. Anggaplah komanya nggak ada, itu menjadi nilai ribuan. Nah, 5 ditambah 38 turun, 7 tambah 29 turun, 6 tambah 28 turun, 1 tambah 1 2 turun. Nah, ketika selesai, komanya kita hitung 1 2 berarti 2 nih. Gitu. Kemudian untuk 16,75 dikurangi 12,23 berarti seperti ini. 5 kurangi 3 2, 7 kurangi 25, terus 6 dikurangi 24, 1 dikurangi 1 0. Nah, bukan 04,52 ya, karena 0 itu nggak ditulis kalau di depan nilai bilangan. Kemudian ini perkalian. Nah, untuk perkalian berarti kan 2,25 dikali 1,5. Hitung. Hilangkan komanya. Berarti di sini 5 kali 5 25. Nah, 5 kali 2 10. 5 kali 5 25. Terus 5 kali agak miring-miring gini ya. 5 kali 5 25. 5 kali 2 10. Terus 5 kali 2 kok bingung gue. Nah, oh gitu ya. Agak terkecoh ya, bingung sih. Oke, jadi untuk nah 5 kali 5 25, terus 2-nya simpan, terus 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12. Nah, kemudian satunya taruh di atas, terus 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11. Kemudian 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. Nah, turun semuanya dijumlahkan, semuanya turun, 2 tambah 5 7. Terus 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 3. Karena di sininya ada komanya ini 1 1 terus menjadi 1 gitu. Ada saja bisa-bisanya terkecoh. Nah, kemudian di sini ada pembagian lagi. Ini kita hitung-hitungan ya, mengingat masa-masa SD nih. 1625. Karena saya dulu ngitung desimal tuh komanya dihilangin langsung gitu. Nah, jadi ini 6 ya. Nah, di sini itu dimulai dari yang ini dulu nih. 16 dibagi 13 itu berapa? Yang mendekati 1 berarti kan 1 ya. Yang mendekati 16 maksudnya. Yang mendekati 16 itu berapa? 1. Berarti 13. Di mana sih tadi taruhnya? 3. Oh, di sini. Di sini, coy. Kita ulang ya. Nah, di sini. Aduh. Nah, 16 dibagi 13 itu kan 1. 1 kali 13 itu 13. Kemudian dikurangi 16 kurangi 3 itu 3. Terus itu ininya turun 2. Nah, 32 dibagi 13 itu 26, 26. Nah, ya 26. Nah, 2 kali 13 itu 26. Kemudian ini 4, 6. Nah, 6 turun 5. Gitu. Berarti ini 65 kali 13, ini 5, 5 kali 13 itu 65. 0. Habis. Gitu. Karena di sini ya tadi berapa ya komanya? Itu komanya di sini 1, 1.
1 di sini berarti 1. Salah taruh. Maklum guys, udah lama nggak ngitung-ngitung susun kayak gini. Bagi susun, ternyata masih lupa-lupa dikit. Ya, itulah arti kehidupan guys. Kalau kita udah lama nggak belajar dan sibuk bekerja, pasti lupa yang namanya pelajaran sekolah. BTW ini nolnya bulat banget ya, kayak donat. Apa kita mau coba-coba apa lagi ya? Kita ingat-ingat dulu deh. Misal di sini 750 dibagi 25. Nah, berarti 75 bagi 25, 3. 3 kali 25, 75. 0. 0. Ternyata masih ingat ya, walaupun sempat lupa dikit. Gak apa-apa, kita lupa-lupa banyak, bisa kita ulang lagi nih. Mau nyoba apa lagi? Misal perkalian susun ya. Misal di sini, kok gitu sih? Misal di sini 725 dikali sama 112. Kita kali. 5 kali 2 10, taruh 1 di atas. Terus 2 kali 2 4. 4-nya tambah 1 5. Terus 2 kali 2 7, 14. Kemudian 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. 1 kali 7 7. Kemudian 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. 1 kali 7 7. Kemudian turunkan 0, 10, ini 1 simpen ya. Di sini 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 1 12. Simpan 1 di sini. 1 tambah 7 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. Taruh 1 sini, 7 tambah ini 8. Jadi segini. 81.200. Masih ingat sih. Oh, yang pecahan ya? Oke. Karena kita agak banyak yang lupa-lupa ya materi-materi SD ini, kita akan mencoba tadi yang pecahan ya, cara ngitung pecahan. Jadi untuk yang pecahan tuh seperti ini cara ngitungnya. Aku masih kayak agak-agak inget, agak-agak lupa sih untuk pecahan sih. Mana ya tadi? Kalau nggak kita asal-asal aja. Misal di sini eh, katakanlah di sini 7/5 ditambah 1/2 sama dengan, karena kan ini penjumlahan ya, berarti kan penyebutnya harus disamakan dulu. Ya, nih ini harus disamakan dulu. Berarti 5 kali 2 aja 10. Nah, kemudian yang ini dikali, yang ini dikali, yang ini dikali, gitu. Nah, berarti 7 kali 2 14. 5 kali 1 5. Langsung deh jumlahkan. Ini jadi 19, ini jadi 10. Gitu. Kalau kita mencoba untuk mengurangkan. Nah, kalau kita untuk mengurangkan sama kayak penjumlahan. Dia bawahnya penyebutnya disamakan. Misal di sini ada 9/3 dikurangi 5/4. Ya, 3 kali 4 12. 4 kali 9 itu 18, 27, 36. 36. Kemudian 3 kali 5, 15.
Nah, 36 kurang 15 itu 21. Kemudian ini 12. Kalau yang 3 angka itu Bang, misal 3, 1 per 3. Oke, kita coba ya. Misal di sini 1, 3 per 4. Dikalikan dengan 3, 7 per 2. Berarti kalau pecahan kayak gini, pecahan campuran nih. Nah, ini dikali 4 kali 1 kan 4. Ini ditambah. Berarti kan 7. Taruhlah sini. Berarti kan 7 per 4. Sama ini 3 kali 2, 6. 3 kali 2 kan 6. 6 tambah 7, 13. 13 per 2. Nah, 7 kali 13. Itu 7 kali 13. 7 kali 21, 21, 7, 8, 9, 91. Berarti ini 91 per 8. Gitu. Hah, jadi 10 per 3. Ntar dulu, kita ulang-ulang. 4 kali 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 per 3. 7 per 4. Nah, 2 kali 3, 6. 6 tambah 7, 13. Bentar. 6 tambah 7. Bener kok 13. Coba kalian request deh. Oh, beda soal, pantesan. Oh, coba ya, 1 per 3 ya. Kalau 1 per 3 berarti ini kan 3. 1 per 3. Berarti 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Berarti menjadi 10 per 3. 91 per 8 kalau dibentuk pecahan gimana? Pecahan campuran. 91-nya kita bagi 8. Nah, itu yang mendekati apa? 11. Berarti 11. Ini sisa 3. Berarti 11, 3 per 8. Gitu sih. Coba apalagi request. 7 per 3. 7, 6 per 9. Oke, kita coba ya. 7, 6 per 9. 9 kali 7 itu 9 kali 7 itu 63. 63 tambah 6, 69. Kemudian 69 per 9. 21.11 F. Yang F. Oh, yang F ya. Oke, kita coba ya yang F ya. Mana tadi? Ini ya. 2111 F. Ini ya. Oke, survei membuktikan ya.
Nah, di sini kan 2 kali 3, 2/3 dikali 3/4. Ini apaan? Kok ada min 2/3 ya? Wah, aneh nih. Nggak masuk akal. Ini kan perkalian biasa, nggak ada desi, nggak ada negatif ya. Dilihat aja udah aneh nih. Ini siapa anjir? Lu tuh nggak diajak, ngapain ikut? Ini juga kenapa ada negatif? Tiba-tiba ada minus pas dilihat. Baru pengen dites, nggak logis. Ya udahlah, anggap aja 2/3 lah ya. Nah, dikali 3/4. Berarti kan 6/12 sama dengan 1/2. Udah, ini salah. Mana nggak ngeh lagi. Ternyata beliau ini. Mana yang salah? Yang salah mana? Yang tipe-tipe. Ih, banyak yang tiponya ya. Gimana kalau masih polos terus berusaha untuk memahami? Ternyata pakai cara yang di luar nurul. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita ngebahas tentang operasi desimal sama pecahan. Nah, di sini ada dua ciri rasional yang berbentuk desimal. Yang pertama, itu angka terakhirnya di belakang koma. Nah, itu adalah 0. Biasanya 0 tidak dituliskan. Contohnya gini. 0,50. 50 ini nggak dituliskan sehingga menjadi 0,5. Nah, itu tipe pertama ya. Kalau tipe kedua, misal gini, 0,23, 23, 23, 23. Nah, itu adalah bilangan rasional yang kedua. Ada dua ciri gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini ada 0, 0, 0, 0 di belakang koma, di belakang di belakang angka. Nah, soal-soal error gitu yang bikin orang baru belajar makin pusing. Nah, inilah kenapa adanya diadain belajar bareng. Kenapa? Untuk ngebahas soal-soal yang absurd dan sangat abstrak. Nah, ini contoh ya, yang contoh kedua. Tadi kan contoh yang pertama rasional itu kan dia di belakang angka dan kok ada 0. Kalau yang ciri yang kalau yang tipe kedua itu nilai setelah koma itu berulang. Ini duanya ada banyak, tiganya ada banyak. 45, 45, 45, 45. Nah, ini cara mengubah pecahan ke desimal. Oke, cara mengubah pecahan ke desimal itu seperti ini. Ini 5/4. Berarti kan 5 dibagi 4. Nah, berarti katakanlah di sini 5,00. Terus 5 dibagi 4 itu 1. 1 kali 4, 4. 5 dikurangi 4 itu 1. 0-nya turun. 10 dibagi 4 itu 2. 2 kali 4 itu 8. Terus 10 kurang 8, 2. Terus 0-nya turun. 2 dikali 4 itu 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4 itu 20. 20 kurang 20, 0. Kita coba. Ya, kita coba ya. 5 dibagi 4. Oke, berarti 5 ini kita coba dulu nih. Set, 5 bagi 4, 1. Nah, 1 kali 4, 4. Kurangi jadi 1. Gitu. Nah, karena di sini dia butuh 0, berarti sini 0. Taruh 0. Gitu. Nah, 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Terus 10 kurangi 8, 2. Nah, karena dia butuh 0, berarti tambahin 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Berarti habis. Gitu. Ya kan? Nah, terus cara menentukan komanya di mana? Kita cek. Ini kan 5, setelah 5 ada koma. Berarti kan ini 1 ya. Berarti di sini 1.
Oke. Kita coba lagi yang nomor 2-nya itu berarti tadi 7/8 ya. Nah, kita coba yang 7/8. 7/8. Berarti di sini 7 dibagi 8. Nah, karena dia butuh butuh asupan 0, berarti langsung aja. Dia minjem nih berarti, ngutang lah ibarat mah ya. Terus 70 dibagi 8 itu kan dia gini. Kalau misalkan ininya nggak cukup, ya 7 bagi 8 kan nggak bisa. Nah, di sini kan dia berarti minjem 0. Berarti di sini taruh 0 langsung. Nah, terus 70 dibagi 8 itu kan 8 ya. 8 kali 8, 64. Nah, 64 ini berarti kan 7 dikurangi 6. Apa sih? Aku bingung ya. 7 kurangi 4. Guys, bantuin guys. 70 kurangi 64. Oh iya, 6. Oh bener ya? Benar. Kadang tuh gitu ya. Kalau kalau desimal gini ngecoh asli dah. Dikirain 7 dikurangin 4 ya kan gitu tadi. Ternyata 70 kurangin 4, 6. Nah, karena 6-nya ini buat bagi 8 gak cukup, berarti dia minjem 0, di sini tambah 0. Berarti 60 dibagi 8. Aduh. 60 bagi 8, 7. 7 kali 8, 56. Nah, baru ini 4. Nah, di sini kan 4 itu nggak bisa dibagi 8, berarti pinjam 0. Nah, 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Berarti ini habis. Nah, berarti 0,875. Ada-ada saja. Emang desimal itu harusnya ditaruh di belakangan sih biar nggak terkecoh. Kita coba yang 3/11 ya. Nah, 3/11. Oke, berarti di sini 3 dibagi 11. Nah, karena dia nggak cukup, berarti pinjam 0. Nah, berarti 30 dibagi 11 itu kan mendekati 3, apa ya, 2, 2. 2 kali 11, 22. Terus 30 kali 22, 8. Nah, karena 8 nggak bisa. Dah, jadi 0 bejir. Sesat. 8 dibagi 11 nggak bisa, berarti pinjam 0. Nah, 80 dibagi 11 itu 77. Terus 80 kurangi 3, 3 dibagi 10, 11 nggak bisa, pinjam 0. Di sini 30 bagi 11, 2, 2 kali 11, 22. Nggak bisa habis ini, Bang. Udah, Bang. Bang, nggak bisa habis. Oke, gitu ya, teman-teman, buat konversi dari pecahan ke desimal. Ini mah 27-nya mau sampai kiamat 2012 juga udah lewat. Oke, sekarang tadi kan dari pecahan ke desimal. Nah, sekarang dari desimal ke pecahan. Sebenarnya gampang sih dari desimal ke pecahan. Kalau ini mah gampang ya. 0,5 kan itu kan ada 2 digit. Ya, berarti kan 5 ini dibagi 10. Berarti 5/10 sama dengan kalau disederhanain menjadi 1/2. Nah, di sini kan ada 3, 1, 2, 3. Berarti kan dia pakai 100. Kalau semisal di sininya 1, 2, 3, 4, dia dikali 1000. Terus kalau di sini ada 5, berarti dikali 10.000.
Kalau ada misal keadaan ada 6, berarti kali 100.000. Nah, kalau 7 berarti 1 juta gitu. Misal di sini ada 0,123456789. Coba tebak berapa yang harus dibagi supaya jadi pecahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, 1 miliar. Berarti si ininya, aduh ngelag lagi. Berarti di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi 1, 2, 3. Set. 1, 2, 3. Set. 1, 2, 3. Set. Mantap. 1 M. Berarti udah pada bisa nih cara bagi-bagi gini ya, bagi-bagi cara konversi dari desimal ke pecahan. Angka di belakang koma berulang, ubah bilang bentuk 0,33333 kalikan X sama dengan 0,33 dengan 10. Lalu kurangkan 10X dikurangi X. 10X dikurangi X. 10X-nya sama dengan 3,333. X-nya sama dengan 0,333. Ini waktu SD nggak pernah diajarin, apa emang lupa ya? Cara kerjanya. Ini 10X sama dengan 3,333. Berarti kalau X-nya itu 0,333. 9X sama dengan 3,0. X sama dengan 3,0/9. Kalau ininya tahu, dia diturunin. Berarti untuk mencari nilai X berarti 3,0 dibagi 9 gitu. Tapi yang ini, yang atas tuh gimana ya? Kok dia bisa dikalikan X sama dengan 0,333 dengan 10. Oh, cuma ketemu di kalkulus. Enggak, kalau yang nih, kalau mencari nilai X ya. Nih, tadi kan 9X sama dengan 3,0. Nah, kalau di aljabar ini aku tahu nih. Jadi dia mencari nilai X berarti X-nya itu sama dengan 3/0 dibagi 9. Gitu, ininya turun ke bawah sini. Cuman yang tadi 10X yang 0,333 itu kalau X-nya menjadi enggak. Dia ininya jadi 3. Terus sedangkan X-nya sama dengan 0, kok jadi prisma? Nah, serius ini cuma ada di kalkulus. Oh, kalkulator. 100Y sama dengan 45,45. Oh, angka yang mendekati. Oke, karena kita udah buntu, kita tanya dosen digital kita. Nggak mau jawab dia. Apa karena dia pakai ini ya? Karena itu angka 3 makanya 10. Terus kalau itu angka 45, 45, 45 jadi bakal 100.
3,333 dikurangi 0,333 jadi 3,0. Ini masuk akal. Kenapa dikali 10 biar depannya enggak 0? Oh. Bentar. Itu mana sih tadi? 10x 0,333 sama dengan... Oh, 10 dikali... Oh, baru paham cuy. Baru paham. Jadi gini. Tadi kan 10x. Berarti kan tadi 0,333 ini dikalikan dengan 10 itu sama dengan 3,333. Yang berarti 10x sama dengan 3,333. Ya kan? Nah, berarti x-nya berarti 0,333. Gitu, ya kan? Benar. Nah, X frak apa itu frak. Baru paham, coy. Nah, berarti kan di sini 100 Y. Karena dia gini. Tadi berapa? 0,4545 lah ya. Nah, kita kalikan dengan 100 itu menjadi dia naik. Ininya ngegeser nolnya, komanya. Ngegeser 2 digit. Ya kan? 2 digit. Oke. Berarti di sini menjadi 45,45 gitu ya kan? Nah, dalam hal ini berarti untuk 100x itu sama dengan 45,4545 ya. Nah, berarti x sama dengan itu tadi 0,454545 gitu, ya kan? Oke, mantap. Nah, di sini kan ada 3 nih. Biar dia jadi 136, 0,136 dia dikalikan 1000. Oke. Mantap lah. Berarti untuk 100 Y-nya ini itu udah didapat dari ini kan 100 Y. Berarti kan 100x dikurangi x berarti jadi 99x. Nah, gitu. Karena ininya dikurangi. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke irasional. Iya, irasional. Untuk irasional ini ada 2 ciri. Kok 2 ciri sih? Tidak mudah mendefinisikan bilangan umum dapat dilihat cirinya jika bentuknya desimal. Kalau dalam bilangan rasional dalam bentuk desimal 2 ciri. Kalau irasional diberi notasi R, berarti kalau irasional itu dia nilai setelah koma itu nggak berulang. Berarti kita lihat di sini 41, habis 41, 42, 13, 5, 6, 2, 3, 7, 3. Nah, nggak berulang. Ini disebut irasional. Pembulatan bilangan desimal. Nah, kalau ini kalian paham lah ya, pembulatan desimal nih. Yang sering pakai Excel udah paham lah. Kalau kita bulatkan 2 di belakang koma, berarti gini dipotong. Kalau 3 belakang koma ini 1, 2, 3. Kalau 4 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, gabungan himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional membentuk himpunan bilangan real. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasinya, himpunan bilangan real adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan dari irasional. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa himpunan bilangan asli itu merupakan himpunan bagian dari bilangan cacah. Dan himpunan bilangan cacah itu bagian sejati dari himpunan bilangan bulat. Dan himpunan bilangan bulat itu bagian sejati dari bilangan rasional, bilangan real. Atau bisa dibalik,
Dan kalau kita pecah, ya, untuk himpunan bilangan asli itu merupakan gabungan dari bilangan satu, gabungan bilangan prima, gabungan bilangan komposit. Dan untuk himpunan bilangan caca itu gabungan dari 0 dan gabungan dari bilangan asli. Dan untuk bilangan bulat itu merupakan gabungan dari bilangan caca dan gabungan dari bilangan asli negatif. Dan untuk bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dan gabungan bilangan irasional. Irasional itu nggak bisa dibuat pecahan ya, karena dia nggak ada angka yang berulang gitu. Jadi dia terus apa namanya, terus-terusan gitu. Kayak contohnya pi itu 3,14 itu nggak bisa dibuat pecahan. Yang mendekati 3,14 itu apa ya? Di sini kita langsung tes formatif satu aja. Oh iya, 22/7. Iya ya, 22/7 itu pecahan. Tapi 22/7 juga kalau dibagi dia 3,14, tapi nggak, apa sih? Dia gini, 22 itu kan pecahan kalau pi itu kan sama dengan 3,14. Nah, itu sama dengan kayak 22/7, tapi ketika 22 dibagi 7 itu nggak pas ke 3,14. Jadi ada lebih dari itu. Jadi setelah 3,14 itu ada angka lagi. Itu 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2 itu pokoknya nggak ada habisnya lah. Hanya mendekati betul, tapi nggak pasti jawabannya itu. Kalau 22 dibagi 7 itu benar 3,14. Itu kalau dibulatkan menjadi 2 digit. Iya, nggak ada yang pasti. Betul. Oke, kita bahas tes formatif satu ya. Untuk nomor satu itu kan 43 bilangan prima atau bukan. Nah, kalau kita cek itu 45 kita bagi dengan apa ya? 43 dibagi dengan 3, 5, 7, 9, 10, dibagi dengan berapa tuh? Dibagi dengan 43. Nah, karena 43 doang yang bisa bagi dia. Berarti bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Berarti jawabannya B, nomor 1. Nah, kalau nomor 2 kan 45 dibagi 5 itu bisa ya. Jadi 9. Nah, berarti ini bukan bilangan prima, berarti nomor 1 A. Terus kemudian nomor 3 itu 53 itu dibagi dengan apa ya? Kita coba 53 bagi 3 dibagi dengan 5, dibagi dengan 7, bagi dengan 9, bagi dengan 10, 11, terus dibagi dengan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke. Nah, karena di sini pernyataannya komposit. Berarti kalau komposit tuh kan dia bisa dibagi dua ya. Kan setelah dicek tadi 53 nggak bisa dibagi dua. Dan setelah pokoknya nggak bisa dibagi bilangan genap atau bilangan ganjil. 53 nggak bisa bagi dua dia. Bagi 5 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, tadi udah dicoba. Berarti ini jawabannya A ya, 3 ya. 3A. Nah, terus untuk 4 itu kan 63 komposit atau bukan, kita coba ya. Komposit kita bagi dengan 3. Komposit kan 63 kita bagi dengan 3. Oh, bisa 21. Nah, itu berarti komposit.
Karena dia bisa dibagi dengan angka selain angka itu sendiri. Berarti nomor 4 itu betul ya. 4 itu B. Terus nomor 5 itu A. Di sini kan A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 4. Terus A dikurangi B atau 8 dikurangi 4 itu kan berarti kan 4. 4 itu bilangan asli. Ini berarti betul. Untuk nomor 5 B. Dan nomor 6 itu kan B dikurangi A berarti 4 dikurangi 8. 4 kurangi 8 jadi min 4. Min 4 itu bukan bilangan asli, berarti nomor 6 A. Nomor 7 itu karena dia pembagian, itu pasti salah nomor 7A ya. Karena bilangan asli itu dibagi, walaupun 8 dibagi 4 itu, di sini kan 4 dibagi 8 itu kan jadinya negatif ya, berarti bukan. Kalau dia A dibagi B, berarti 8 bagi 4 itu masih bisa 2 jadinya hasilnya. Berarti bilangan asli. Nah, kalau dikali ini udah pasti benar, 8 itu B. Karena berapapun nilainya, kalau selama itu positif, itu dikali dengan bilangan asli, itu akan menjadi bilangan asli. Nah, kemudian untuk yang nomor 9, ini tuh kan M-nya sama dengan 5, terus N-nya sama dengan min 3. Nah, berarti min 3 dikurangi 5. Nah, min 3 kurang 5 itu min 8. Eh, nah, min 8 ini itu bilangan bulat, karena negatif. Berarti B-nya itu B, 9B ya. Nah, untuk 10 itu 5 dibagi min 3. Nah, berarti di sini 5 kita bagi dengan min 3. Itu jadi min 1,6. Itu jadi desimal ya. Desimal itu bukan bilangan bulat. Berarti nomor 9 salah. 9A. 10A maksudnya. 10A. Nah, terus untuk yang ini udah pasti ya. Ini bilangan bulat. Karena kan 5 dikali min 3 itu min 15. Nomor 11B. Terus untuk nomor 12, diketahui P dan Q adalah gabungan anggota rasional. Nah, kita akan uji coba ini. Mari kita uji coba. Markocop, mari kita kokop. Maksudnya mari kita coba. Kemencet emot kan. Itu bang, min 3 kalau dia ditambahin utang, min sama dikurangi 5 itu sama aja kayak negatifnya ditambahin negatifnya gitu. Jadi dia jadi min 8. Kecuali ya itu operasinya penjumlahan. Walaupun operasinya penjumlahan, min 3 ditambah 5 itu akan jadi 2 bang gitu. Sama kayak 5 dikurangi 3 jadi 2 gitu. Nah, kalau iya nggak apa-apa, kita saling belajar aja bang. Thank you ya udah koreksi. Kita lanjut ya, untuk yang A. Kecil banget sih ini pecahannya. 1/2. Terus untuk Q-nya itu sama dengan berapa sih tuh? Kecil bener buset dah. 3/5. Min 3/5. Min 3/5. Berarti ini sama aja kayak 3/2. Oke, ini 3/2 kalau dipecahan biasa. Nah, di sini berarti untuk yang A 3/5. Kok 3/5 sih? 3/2. Kok nggak bisa? Si bal, kenapa nih? A 3/2 ditambah dengan 3/5 sama dengan 2 kali 5 10.
10. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Sama dengan 15 dikurangi 6. Itu jadi 9 per 10. Nah, ini yang A, 9 per 10. Terus untuk yang B, ini kan dikurangi ya, berarti 3 per 2. Itu sama aja karena ininya kurang dan kurang, itu menjadi tambah. Berarti 3 per 5. Ini sama kayak tadi ya, 9 per 10. Ini 10 ditambah 10. 5 kali 3, 15. Ditambah 6. Jadi 21 per 10 ya. 21 per 10. Untuk yang B. Karena kan ini kan dikurang ya. Atau gini aja deh, biar lebih paham. Nah, ini kan 3 per 2 ditambah dikurangi min 3 per 5 gitu. Berarti kan kalau min ketemu min jadinya plus. Nah, 3 per 2 ditambah 3 per 5 gitu. Berarti sama dengan ini 10. 10. Terus ini 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Menjadi 21 per 10 gitu. Kemudian untuk yang C, kemana ya? Sini aja deh. Untuk yang C, itu kan 4 kali 4 kali Ki ya. Berarti 3 per 2 dikali aja langsung. Min 3 per 5. Ini langsung dikalikan aja. Berarti kan ini min 9 ya. Per 10. Gitu. Nah, berarti ini min 9 per 10 untuk yang C. Untuk yang D. Untuk yang D itu kan dibagi. Berarti kan 3 per 2 dibagi dengan min 3 per 5. Ya. Berarti ini dibalik nih. Nah, 3 per 2 dikalikan dengan 5 per 3. Sama dengan 3 kali 5, 15. 2 kali 3, 6. 15 per 6. Untuk yang ini, yang nomor 13. 13 itu kan diketahui P-nya itu 1,125. Berarti di sini untuk yang A ya. 1,125. Nah, ditambah dengan 0,15. Berarti kita buat susun aja biar nggak bingung. 1,125 ditambah di sini 0,15. Nah, ditambahlah. Berarti kan 5-nya turun. Berarti 2 tambah 5, 7. Terus 1 tambah 1, 2. 0 komanya 1 tambah 0 itu 1. Berarti 1,275. Ini ya jawabannya. 1,275. Kurang min. Yang mana tuh?
Oh, yang D. Min 3/5. 5/3. Oh iya ya. Di sininya kurang min berarti. Nah, di sininya kurang min. Oke, nggak kebawa. Kasian banget minnya nggak diajak. Nangis itu kayaknya. Sabar ya min. Untuk yang B itu berarti dikurang ya. Nah, kalau dikurang berarti gini, 1,125 dikurangi 0,15. Dikurang dah tuh. Berarti 5-nya turun nih. 5-nya turun. 2-nya kurang 5 nggak bisa, berarti pinjam 10, berarti 12. 12 kurang 5 itu 7. Berarti satunya ini jadi 0, 0 kurang 1 nggak bisa, 10 kurang 1, 9. Nah, karena ini udah habis, berarti 0. Karena di sini, nah gitu, 0,975. Kemudian untuk yang C, ini biar nggak bingung, itu bukan angka 6 ya. Untuk yang C itu kan P kali Q, berarti 1125 dikalikan dengan 0,15. Berarti di sini 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10, tambah 2 itu. Ini, terus 5 kali 1, 5, 6. 5 kali 1, 5. Nah, terus 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Kemudian selesai. Kecoret. Salah, salah. Kok nggak bisa? Nah, ini 7. Ini jadi 8. Ini jadi 6. Ini jadi 1,6875. Terus untuk yang D, itu pembagiannya. Oh iya benar. Berarti, nah ini nih yang kalian tunggu-tunggu, pembagian susun. 1,125 dibagi dengan 15. Berarti 11 nggak bisa, 112. Nah, 112 itu dibagi 15 tuh, itu kan 7 ya. 7 kali 15 itu 105. Ini 5, 5, 2, 7. Ini 5-nya turun. 15 kali, 75 bagi 15 itu 5. 5 kali 15, 75. Udah habis. Berarti di sini kasih 0. Karena di sininya 0. Karena di sininya 0, di sini. Oh, cara gesernya tuh gini, pakai klik kanan. Berarti 7,5 untuk yang D gitu. Oke, kemudian untuk bahas nomor 13. 14 ya. Ini adalah rasional bukan? Bukan ya. Eh, rasional tuh berulang. Oh iya berulang. Rasional tuh berulang. Berarti betul ya, 14B. Terus untuk nomor 15, ini rasional atau irasional? Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini betul ya. Ini rasional. 15B. Kemudian untuk yang nomor 16. 13 tadi udah. Nih, 13 nih. Itu Bang, 13 Bang. Nih, dicentang ya. Biar tahu jawabannya. Tuh. Oke, udah ya. Nah, untuk nomor 16. Salah satu bilang irasional di antara kedua bilangan tersebut adalah apa nih? Ini kan bedanya dia ada titiknya, berarti nggak henti ya, berarti terus berulang. Eh
314 141 592 141 592 101 100 1001. Salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan tersebut adalah ini. Apakah benar atau salah? Kalau kita cek, misal salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan tersebut ini nomor 16 apa ya? Iya ya, nomor 16 sama 17 sama. Oh, kan dulu. 141 591 592 ini beda ini. Ini beda nih. Oh, kalian paham gak sih sama soal ini? Kan diketahui bilangan rasional itu ini ya, dia mentok sampai 2, tapi irasional ini masih ada lanjutannya. Nah, salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan tersebut adalah ini. Kalau irasional itu kan nggak berulang ya, terus nggak ada ujungnya. Nah, ini tuh. Di bagian ininya nih. Ini 1 sama 2 ini, 21. Bingung juga ya? Coba tanya ChatGPT. Tanya dosen digital kita aja. Lama banget mikirnya. Ini sama angkanya. Nomor 16 betul. Salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan tersebut adalah ini. Kita cek apakah berada di antara dan bingung. Coba ya. AI pun bingung. Saking bingungnya ChatGPT pun lama mikirnya. Bejir. Apa sih dari tadi nunggu bentar mulu, kayak lagi sibuk aja. Oke, kita lihat nih cepet-cepetan siapa nih yang menjawab. Set cepetan refleksi. Tapi kok betul betul. Betul betul betul. 16 betul. 17 salah. Di sini. Betul betul.
Oke, kita pahami ya, kita berusaha memahaminya nih. Kan kita diberikan dua bilangan. Itu kan ini berhenti di 2. Kalau ini nggak berhenti, berarti kan masih ada lanjutan. Ini anggaplah pi. Nah, tugas kita ini memeriksa untuk nomor 16 apakah betul atau salah. Nah, apakah bilangan ini irasional? Iya, ternyata jawabannya. Bilangan ini memiliki pola desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Polanya adalah penambahan angka 0 di antara angka 1. Karena polanya tidak pernah berulang dalam blok yang sama, bilangan ini adalah irasional. Ini betul. Apakah bilangan tersebut berada di antara 3,14 dan pi? Mari kita bandingkan. Bilangan soal C sama dengan 3,14, ini sekian-sekian 1 sampai dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa A kurang dari C. Karena pada desimal ke-7, 0 kurang dari 1. Iya, 141592 kurang dari 1. Betul. Terus, dapat dilihat juga bahwa C kurang dari B. Karena pada desimal ke-7, 1 kurang dari 6. Desimal ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini berarti 1 kurang dari 6. Nah, jadi bilangan ini memang berada di antara kedua bilangan yang diberikan. Oh, di antara beribu bintang hanya kamu. Nah, berarti 16B betul ya. Karena dia pertanyaannya itu di antara kedua bilangan. Apakah ini, angka ini nih, ini di antara ini sama ini atau enggak? Gitu. Berarti jawabannya betul. Nah, untuk yang 17 itu salah. Kenapa? Kalau kita lihat, ini anggaplah A, ini anggaplah B. Terus untuk yang D, itu kan dia 591 ya, bukan 592. Nah, 591 sekian sekian sekian. Terus batas bawahnya itu ini 592 juga. Dengan membandingkan desimal ke-6, kita dapat melihat bahwa satu ini nih, yang ini itu kurang dari 2 yang ini. Berarti D lebih kecil dari A dong. Yang ini lebih kecil dari sini. Nah, karena bilangan tersebut tidak lebih besar dari ini, maka ia tidak berada di antara. Oke. Biar lebih paham, mari kita bedah. Katakanlah, ya katakanlah ini itu ada di sini. Terus ini ada di sini. Ya. Nah, kita tarik garis bilangannya. Set. Nah, kurang tebel ya. Nggak apa-apa, kelihatan kan ya. Terus kita cek di sini tuh ada di sini nggak nih? Nah, kan tadi pertanyaannya itu di antara. Berarti ini ada di tengah-tengah dong. Set gitu. Nah, ini 2 sama 2 ini kan dia masih ada lanjutannya lagi. Nah, berarti mulai dari 2 ini, itu ada 2 ini ditambah dengan yang ini. Nah, ini berarti di antara ini nih, di antara 2, 1, 1 sekian gitu. Ini berarti benar ya jawabannya B. Ini 16 itu B. Betul. Nah, kalau yang 17, kita cek nih 17. Kita buat garis bilangannya lagi. Nah, ini kita salin. Set, set. Ngaco. Nah, di sini sama ini di sini. Kan tadi pertanyaannya itu di antara ya.
Nah, kita cek nih, apakah si ininya itu di antara ini. Mana tadi? Nah, kalau kita perhatikan, ini kan 2. Nah, ini 2 juga. Tapi di sini 1. Nah, berarti kan 2 ini kurang dari 1. Berarti ini posisinya ada di sini. Gitu. Ya, teman-teman ya. Berarti pertanyaannya, apakah si nilai ini itu ada di antara, berarti di antara di tengah-tengah ya. Ini sama ini di tengah-tengah. Nah, karena dia bukan di antara, ini kan lebih kecil, ini satunya lebih kecil dari 2 nih. Berarti ini jawabannya A. Salah. Oke, gitu ya. Jadi terjawab ya tentang kesalahpahaman ini. Ternyata mantap juga belajar pakai AI. Oke, nomor 18. Nah, kita lihat di sini kan dikurang ya. Berarti 31 ini dikurangi, berarti menyisakan yang berarti 18. Tadi kan 16B, 17A. Ini 18A. Terus untuk 19 itu bentuk desimal dari pecahan 5/6. Kalau kita bagi, ya 5/6. Kita coba bagi ya 5/6 ya. Kenapa kayak jadi buram gini ya tulisannya ya? Gak setebel tadi, 5/6. Nah, 5 dibagi 6 berarti di sini minjem minjem itu, minjem 0. Berarti di sini kasih 0. Nah, terus 50 dibagi 6, ini kan 8. 8 kali 6 itu 48. Ketika kita kurang 0, ini 2, ini 10, ini berarti minjem 0. Nah, 20 bagi 6 itu 3 ya. Ini kenapa jadi 8 dah? Kenapa jadi 0 ya? Ini tuh 2, coy. Ini tuh 8, coy. Terus 20 bagi 6 itu kan 3. 3 kali 6 itu 18. Nah, sini 2. Nah, ini nih, berarti ini nggak habis ya. Berarti masih ada lagi. Set, 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 set. Berarti jawabannya nggak A. 19 itu A, karena dia terus nggak ada batasnya. Terus 20 itu pecahan dari desimal 11/25. 1,125. Berarti tadi ya 1,125. Nah, ini ada 4, berarti kita bagi dengan 1000. Nah, berarti ini menjadi tadi gimana sih kalau pecahan ke desimal? Benar kan pakai ini? Nah, berarti 1,125 per lah. Kok bingung ya? Aneh bingung coy. 7/6 aja, 7/6, 7 dibagi 6 aja. Nah, gitu aja deh. Ah, ntar dulu. Ini bener ya? Ulang. Kan 7 dibagi 6 kan 1. 1 kali 6, 6. Terus ini 6, 6,
1. Terus pinjam 0, turunlah. Jadi 10 ini 1 kali 6, 4. Terus pinjam 0, 40. Ini 6 kali 6, 36. 4. Ini malah nggak berulang ya. Bukan 1125, berarti bukan jawabannya. Kalau kita tes 9/8, berarti 9 bagi 8, 1 kali 8, 8. Terus 8, 1, ini pinjam 0, 0. Nah, 10 ini 1 kali 8, 8. Terus ini 2, ini 0, 0. Terus 20 bagi 8 itu 8 kali 2, 16. Ini berarti 2, 16. 16. 16 ini berarti ini 4. 40 bagi 8 itu 5, 5 kali 8 itu 40, 0. Oh, berarti benar nih. Ini jawabannya berarti yang B ya. 20B. 21. 1, 2, 3. Berarti karena dia di atas 5, berarti yang ini yang A, 21A. 2 angka, 1, 2. Karena di bawah 5 berarti tetap 5. Berarti B. Terus nomor 23. Nggak ada, udah habis. Oke. Selesai. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Jadi sekian untuk matkul KB1. Ternyata sangat mudah. Mudah. Mudah apa? Mudah mual. Untung udah minum antimo tadi 5. Yakin mau ngelanjutin nih, udah jam 10. Oke, karena udah selesai, kita stop untuk recordingnya. Stop. Oke. Sampai subuh, Bang. Bang. Boleh sampai subuh. Saya mendukung kok kalau kalian mau belajar sampai subuh. Serius. Berarti kalian sangat excited. Tapi saya nggak ngajar ya. Haha. Enak saja.